Hai, assalamualaikum. Ya, hari ini kita akan membahas tentang latihan soal untuk persiapan tes CPNS. Nah, khususnya untuk bagian yang TKP. Oke, kita langsung saja mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Saat saya sedang mempersiapkan diri untuk liburan bersama keluarga, atasan memberikan saya tugas yang sangat mendadak. Maka saya akan A. Melaksanakan tugas dan meminta atasan untuk mengganti waktu liburan. Yang B. Melaksanakan tugas dan membatalkan acara liburan. C. Menawarkan teman untuk menggantikan tugas saya. Nah, yang D. Melaksanakan tugas setelah pulang dari liburan. Yang E. Menolak tugas tersebut dan tetap pergi untuk liburan. Jelas di sini jawabannya sangat terlihat. Jadi untuk soal-soal TKP ini ada beberapa soal yang memang dari jawabannya sudah terlihat seperti di sini. Jelas karena ini tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja, maka jawaban yang benar adalah kalau yang A, melaksanakan tugas dan meminta atasan untuk pengganti waktu liburan, jelas bukan. Waktu liburan itu tidak bisa digantikan begitu saja. Nah, untuk yang B, bisa saja ini yang betul, melaksanakan tugas dan membatalkan acara liburan. Berarti kita mementingkan kepentingan dari pekerjaan kita. Nah, untuk yang C, D, dan E jelas salah ya. Yang C menawarkan tugas tersebut pada teman. Berarti kita tidak tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, melaksanakan tugas dan membatalkan acara liburan. Kita mementingkan kepentingan dari pekerjaan kita dulu. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua, suatu hari anak buah saya datang terlambat ke kantor, maka saya akan A. Memberi hukuman kepadanya. Yang B. Menanyakan alasan keterlambatan dan ingatkan padanya pentingnya disiplin. C. Membiarkan saja, yang penting pekerjaan beres. D. Memanggilnya dan memberinya peringatan untuk tidak mengulanginya lagi. E. Memarahi di depan teman-temannya supaya ia malu dan tidak mengulanginya lagi. Oke, kita bahas dari yang A, memberi hukuman kepadanya tanpa tahu alasan apa yang membuat dia terlambat. Padahal di sini jelas bahwa dia terlambatnya tidak setiap hari karena cuma disebut suatu hari saja. Kemudian yang B, menanyakan alasan keterlambatan. Bisa saja dilakukan. Kemudian yang C, membiarkan saja, yang penting pekerjaan beres. Bukan hanya pekerjaan beres di sini, tapi juga tentang etos kerja kita, tentang tanggung jawab kita, kedisiplinan. Kemudian yang D, memanggilnya dan memberinya peringatan untuk tidak mengulanginya lagi. Memanggilnya dan memberinya peringatan tanpa kita tahu alasan apa yang tepat, alasan apa yang membuat dia terlambat. Itu sangat salah. Jadi untuk jawaban yang benar adalah yang E, jelas salah. B, menanyakan alasan keterlambatan dan mengingatkan padanya tentang pentingnya kedisiplinan. Begitu jawabannya. Next, terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar pekerjaan tetap terselesaikan, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang A, menjalani perubahan, namun jika tidak berhasil, memberi usulan dikembalikan ke 6 hari kerja. Yang B, pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. C, lembur adalah solusi terbaik. Tidak ada lembur itu solusi terbaik. D, memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. E, menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Tepat sekali jawabannya adalah D, memberi koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan agar lebih cepat. Jadi pekerjaan tersebut tetap dapat terselesaikan. Oke, next. Era milenium ketiga menjadikan perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari, maka saya A. Mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. B. Mempelajari cara pengoperasian komputer. C. Meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik. D. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru. Dan E. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi yang mutakhir. Oke, di sini jelas jawaban untuk yang A dari media massa saja saya rasa kurang. Kemudian mempelajari cara pengoperasian komputer bukan juga. Jadi yang jawaban yang tepat adalah
E. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi yang mutakhir, yang paling terbaru. Lanjut. Bagi saya kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang A. Pekerjaan yang menantang, B. Pekerjaan yang rutin, C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, D. Bekerja dengan standar yang tinggi, dan E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Oke, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, yang hubungannya dengan kerja keras, cermat, maka yang tepat jawabannya adalah yang C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Oke, itu tadi contoh beberapa latihan soal pembahasan soal TKP persiapan CPNS. Semoga kalian berhasil dan semoga sukses.